Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab di Ba'da Subuh seperti biasa. Insyaallah kita akan lanjut ke pembahasan ilmu tasrif, ya. Masih akan kita lanjutkan kembali. Sebelumnya kita akan mengulang sekilas saja berkaitan dengan apa itu ilmu tasrif. Silahkan dibuka halaman 1 agar menguatkan, ya, pemahaman Bapak Ibu sekalian. Ilmu tasrif, di definisi tasrif ini, ya, tasrif menurut bahasa artinya berubah. Tasrif menurut bahasa artinya berubah. Sedangkan menurut istilah, tasrif ialah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Intinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kata dasar. Kata dasar di dalam buku adalah kataba. Nanti bisa kita ubah menjadi kata jadian. Contohnya, kataba nanti bisa kita ubah menjadi yaktubu. Yaktubu. Kemudian kita bisa ubah menjadi kitaban. Istilah kitab itu berasal dari kata dasar kataba. Kitab, ya, buku bacaan. Kemudian bisa diubah menjadi katibun. Katibun. Bisa diubah menjadi maktubun. Kemudian bisa kita ubah menjadi uktub. Uktub. Dan seterusnya. Terakhir mungkin la taktub. Inilah inti pembahasan dari ilmu tasrif. Kita memiliki kata dasar, kemudian kita ubah menjadi kata jadian. Tapi yang ibu bapak harus ingat, perubahan ini tidak bisa serta-merta asal-asal gitu, ya. Bagaimana kita gitu, nggak bisa ini. Tetapi kemarin sudah diterangkan ada rumus dasar. Jadi perubahan kataba, yaktubu kitaban, katibun, maktubun, uktub, la taktub. Perubahan ini adalah harus, ya, mengikuti rumus dasar. Nanti misalkan contohnya kataba telah menulis, berubah jadi yaktubu sedang menulis. Kitaban tulisan, ya, atau buku bacaan. Katibun artinya penulis. Maktubun yang ditulis. Uktub
tulislah. La taktub, jangan tulis. Kemarin Bapak Ibu masih ingat apa istilah rumusnya? Ada istilah dua ya. Ada istilah wazan dan mauzun. Jadi sebelum kita memahami ya rumus-rumus secara lengkap, kita harus mempelajari wazan dan mauzun. Ya, wazan dan mauzun. Wazan di dalam maknanya adalah waznun ya Bapak Ibu ya. Waznun ya. Wazan ya. Wazan itu masih ingat Bapak Ibu artinya apa? Wazan itu artinya adalah timbangan ya. Timbangan atau rumus ya. Nah, jadi wazan itu adalah timbangan atau rumus. Kemudian ada istilah mauzun. Mauzun itu adalah yang ditimbang atau yang dijelaskan di dalam kitab lain, yang ditimbang bisa ya, yang ditimbang atau yang disandingkan ya, yang disandingkan dengan timbangan. Ya, nah, jadi sebelum kita memahami secara lengkap, ini harus dipahami terlebih dahulu. Wazan adalah timbangan atau rumus, maka mauzun ini adalah yang ditimbang atau yang disandingkan dengan timbangan. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar ya, dirumuskan dengan apa kemarin? Dengan 3 huruf ya, dengan huruf fa, ain dan lam. Ini kan timbangan dasar ya, timbangan kata dasar. Bisa ada yang fa'ala gitu ya, ada yang fa'ila, ada juga nanti yang fa'ula. Nah, ini adalah rumus ya, rumusan dari mulai ada huruf fa, ain, lam ya, fa, ain, lam, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Bisa fa'ala nanti rumusnya, bisa fa'ila, bisa fa'ula ya. Nah, mungkin kita murajaah dulu. Kataba itu masuk ke rumus mana Bapak Ibu? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan fa'ala itu rumusnya adalah kataba itu rumusnya adalah fa'ala. Ya, fathah, fathah, fathah. Sami'a berarti ikut ke wazan mana? Fa'ila. Begitu ya. Jadi kita langsung sebut istilahnya saja wazan atau mauzun. Kalau kita mendengar kata jamula, ikut ke wazan apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ula. Nanti tinggal kita ketahui apa setelahnya gitu ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Nah, itu harus dihafal. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan buka pembahasan tentang tasrif usul ya, yang ada di halaman 22, halaman 22. Nah, ini adalah tasrif usul ya, perubahan asal, pokok atau dasar. Di sini penulis rahimahullah mengatakan satu kata dalam bahasa Arab pada asalnya dapat ditasrif menjadi 12 kata ya, atau pola sebagai berikut. Nah, mungkin Anda terangkan di depan dulu ya. Jadi ada 12 perubahan dasar ya, perubahan 12 dasar. Di situ menggunakan wazan fa'ala ya, fa'ala ya ulu,
Fa'ala yaf'ulu. Nanti tinggal kita sandingkan ya. Fa'ala ya. Kemudian yaf'ulu, kemudian ada fa'lan ya, ada fa'lan, fa'lan. Kemudian ada apa lagi? Fa'ilun. Kemudian apa lagi? Maf'ulun. Ya. Kemudian uf'ul. Ya, uf'ul. La taf'ul. La taf'ul. Kemudian maf'alun. Maf'alun lagi ya, 2 kali ya Bapak Ibu. Maf'alun. Mif'alun ya, mif'alun. Fu'ila yuf'alu, Masya Allah. Fu'ila yuf'alu. Kalau tadi Bapak Ibu kan hanya mengetahui dasarnya ya. Jadi dasar wazan itu ya, katanya adalah fa'ala. Paling sampai yaf'ulu gitu ya, fa'ala yaf'ulu. Ini kita katakan secara lengkap. Jadi totalnya ada 12. Begitu ya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Masya Allah. Maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Yuf'alu. Nah, Masya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Masya Allah. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Masya Allah. Di sini diterangkan ya, bentuk yang pertama ini namanya adalah fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum apa Bapak Ibu? Kata kerja bentuk lampau ya, dalam bentuk aktif. Jadi yang pertama harus benar-benar diingat, yang menjadi kata dasar dalam sebuah timbangan itu adalah fi'il madi ma'lum namanya ya. Kata kerja bentuk lampau dalam bentuk aktif. Coba kita sandingkan ya. Kita coba sandingkan. Misalkan kita mempunyai kata nasoro ya, nasoro. Yang sering aja dulu ya, nasoro. Artinya nasoro ini jika Bapak Ibu ingin mengubahnya, ini mengikuti rumus apa? Nah, berarti rumusnya adalah fa'ala yaf'ulu gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu langsung menyebutkan berarti nasoro ini mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu dan seterusnya di dalam perubahan katanya begitu. Nah itu ya pertama. Jadi nasoro itu artinya apa? Telah menolong ya. Artinya telah menolong. Kemudian Bapak Ibu coba sandingkan nasoro dengan yaf'ulu. Gimana berarti? Nasoro yansuru, Masya Allah. Nanti
tugasnya begini saja ya, kita menyandingkan dengan rumusan ya. Yang suruh bentuk katanya apa Bapak Ibu di situ? Sedang ya, sedang atau akan. Kalau di buku beliau mengatakan namanya adalah, kalau ini fi'il madi ma'lum, kalau ini fi'il mudhari ma'lum. Fi'il mudhari ma'lum apa kata penulis? Kata kerja bentuk sedang ya, atau akan datang dalam bentuk aktif begitu. Kemudian setelahnya ada fa'lan. Coba Bapak Ibu sandingkan. Nasoro yansuru berarti nun ya, nun, kemudian sod ya, kemudian ro begitu ya. Ikuti saja seperti timbangannya ya. Nasron ini ikut wazan fa'lan. Bentuk katanya namanya adalah masdar taukid. Masdar taukid. Ya, masdar taukid di sini penulis mengatakan kata dasar atau abstract noun ya. Mungkin yang Anda tahu adalah kata dasar. Nah, ini supaya tidak timbul kebingungan Bapak Ibu. Jadi kata dasar itu ada dua pendapat di kalangan para ulama nahwu ya. Pertama, kata dasar itu ada yang diambil dari timbangan fa'alanya ya, mufa'ala, mufa'ila, fa'ula. Ini menjadi kata dasar. Tapi ulama yang lain mengatakan masdar lah yang menjadi kata dasar. Ya, nah ini kembali kepada Bapak Ibu, lebih mudah ingat mana? Lebih mudah ingat yang fa'ala, fa'ila, fa'ulanya, atau lebih ingat yang fa'alannya begitu. Kalau Anda sendiri memilih kata dasar itu ada di sini, di fa'ala, karena lebih mudah diingat ya. Kalau fa'alan ini bentuk masdar ini memang ya tidak semua juga menggunakan ini sebagai kata dasar ya. Nah, adapun masdar itu secara sederhana adalah membendakan kata kerja. Contoh nasoro itu kan telah menolong. Maka kalau dibendakan itu artinya adalah pertolongan ya. Tapi Ustadz, Ana sudah terbiasa dari dulu kata dasar itu di masdar, silahkan, nggak apa-apa ya. Ada yang baru belajar di kata dasarnya itu di sini, di fa'alanya atau fa'ila, fa'ula begitu ya. Nah, kita lanjut. Nasoro yang suruh nasron ya, telah menolong, sedang menolong, pertolongan. Masukkan ke fa'ilun Bapak Ibu, sandingkan. Nasirun, Masya Allah. Berarti turunkan ya, nun ini harus sama seperti fa, sandingkan. Nah, gitu kan ya. Alifnya ikuti, nah gitu ya. Kemudian sod ikuti seperti ain, sin ya, kasrohkan. Kemudian ro-nya itu nanti diikuti seperti lam ini ya. Berarti nasirun, Masya Allah. Bentuk katanya namanya adalah isim fa'il. Artinya apa? Yang berbuat atau pelaku suatu perbuatan. Coba kita cek Bapak Ibu artinya. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, nasron pertolongan. Kan bendanya dari kata kerja sebelumnya. Nasirun yang berbuat berarti orang yang menolong atau penolong begitu ya. Nah, masukkan ke maf'ulun. Nasoro ke maf'ul berarti mansurun ya. Nah, kalau mansurun ini bentuk katanya adalah isim maf'ul yang diperbuat ya, atau objek ya, yang ditolong. Betul Ibu, Masya Allah ya. Coba kita tasrif dulu bareng-bareng. Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun. Masya Allah. Jadi nasoro yansuru ya, itu adalah ikut ke wazan fa'ala yaf'ulu dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu coba bentuk ini uf'ul ini adalah bentuk amr. Amr itu apa? Perintah. Coba ikuti. Nasoro ke uf'ul gimana? Unsur. Berarti sandingkan aja kan gitu ya sama uf'ul ya. Unsur ya. Nah, ini perintah begitu ya.
Unsur itu artinya berarti tolonglah ya. Taib, ini namanya fi'il amr di buku kata kerja bentuk perintah. Ikuti lagi. Unsur la tansur. Berarti la-nya turunkan seperti kita belajar matematika gitu ya, turunkan. Kemudian ta-nya turunkan lagi ya. Ta, kemudian nun, sod, dan ro. Jadi la tansur. Begitu. Unsur artinya tolonglah. La tansur, jangan kau tolong ya, atau jangan jangan kau tolong ya, atau jangan kamu menolong. Ini adalah kata kerja bentuk larangan ya. Baik, begitu. Kemudian sandingkan dengan maf'alun berarti mansorun. Kemudian mansorun ya. Kemudian minsorun. Fu'ila berarti nanti nasoro ke fu'ila gimana sandingkan? Nusiro. Tetap ya, rohnya kita nanti turunkan. Nusiro. Yuf'alu berarti yunsoru. Jadi kan harus sama ya. Berarti ya-nya turunkan, nun, kemudian apa? Sod sama ro ya. Jadi yunsoru. Begitu Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu adalah menyandingkan ini ya, mauzun dengan wazan ya. Jadi antara mauzun ya itu harus nanti disandingkan dengan wazan. Agar apa? Agar tahu kata jadiannya ya. Begitu ya. Nah ini belum dijelaskan maf'alun ini adalah namanya isim zaman dan isim makan. Apa artinya Bapak Ibu isim zaman dan makan? Ya, kalau isim zaman di sini waktu melakukan suatu pekerjaan. Kalau isim makan tempat melakukan suatu pekerjaan. Jadi kalau ada kata mansor itu adalah bisa jadi maknanya kata waktu atau kata tempat melakukan suatu pekerjaan ya. Mif'alun apa namanya? Bentuk katanya Bapak Ibu? Isim alat. Isim alat itu apa? Alat untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi minsor itu kalau alat berarti artinya alat menolong ya, tapi tidak ada sih secara keumuman ya, tidak dipakai. Kemudian fu'ila ini bentuknya apa Bapak Ibu namanya? Fi'il madi majhul, kata kerja bentuk lampau dalam bentuk pasif. Nah Ibu Bapak bedakan. Kalau nasoro ini bentuknya aktif ya, jadi artinya menolong. Tapi kalau di sini fu'ila ini sama kata kerja bentuk lampau ya, tapi di sini dalam bentuk pasif. Jadi nanti diartikan ditolong begitu ya. Ini telah menolong, kalau nusiro itu telah ditolong ya. Nah, yuf'alu ini sama fi'il mudhari tapi majhul ya, bukan ma'lum, ini majhul. Kata kerja sama ya, kata kerja bentuknya sedang begitu, waktunya sedang dalam bentuk pasif. Jadi nusiro telah ditolong, yunsoru sedang ditolong. Udah saja Bapak Ibu, ini 12 yang menjadi perubahan dasar. Jadi ini namanya tasrif usul. Jadi tasrif usul itu adalah perubahannya dari kanan ke kiri gitu. Itu namanya tasrif usul. Ustadz, ini setiap kata yang ada di sini, apakah kita bisa mentasrifnya lagi? Bisa. Nanti ada namanya tasrif far'i, tasrif cabang. Contoh misalkan fa'ala ini kan bisa ditasrif lagi, nanti bisa jadi fa'ala, fa'alu, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta sampai akhir. Ini semuanya bisa ditasrif lagi Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kata penulis di sini Al-Mu'alif mengatakan kurang lebih nanti totalnya dari mulai tasrif usul, perubahan kanan ke kiri, dan masing-masing kata itu bisa ditasrif
lagi. Totalnya nanti semuanya ada 92 kata. Dan ini mudah-mudahan harus hafal begitu. Tapi kata penulis apa Bapak Ibu? Jadi mengetahui satu kata dasar saja sekaligus akan mengetahui 92 kata jadian yang berasal dari satu kata dasar tersebut. Nah, di sini Al-Mu'allif mengatakan maka hal itu akan mempercepat untuk memperkaya pembendaharaan kata. Di samping itu juga akan mampu menerjemahkan Al-Quran atau Al-Hadis dengan tepat sesuai dengan pola kata itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah hafal ya 92 ini, maka harapan besarnya adalah bisa menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan apa Al-Hadis ya Nabi SAW. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya menggunakan nasoro. Kita bisa ganti dengan yang lain ya. Kita coba ya. Misalkan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu coba lihat ada di halaman 26. Halaman berapa? 26. Di sini ada latihan 1. Ada latihan 1 ya. Kenapa Ana tidak membaca semua ya? Karena Ana coba ringkas ya biar Bapak Ibu lebih mudah paham. Nanti untuk di rumah baru dibaca ya. Pelajaran yang Al-Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah itu tulis di dalam bukunya. Ya, sekarang kita ringkas saja supaya Bapak Ibu cepat paham. Nah, sekarang kita langsung latihan saja ya. Langsung latihan. Kita ganti Bapak Ibu ya. Jangan nasoro ya. Ini kan contoh kemarin juga sama nasoro. Nah, sekarang kita coba yang ada di latihan ya. Nah, Ahsan, Bapak Ibu siapkan catatannya biar sambil ngotret ya. Kita ngotret ya, insyaallah sama-sama. Ngotretnya adalah menyandingkan antara mauzun dan wazan ya. Ini Ana sambil hapus dulu, Bapak Ibu sambil siapkan catatannya. Ya, nanti hasilnya itu sama atau tidak dengan Ana ya? Sama atau tidak. Jadi percis Pak Ibu ya, belajar matematika ya. Jadi kita menyandingkan ya, kalau di sini bukan menghitung tapi menyandingkan ya antara mauzun dan wazan ya. Nanti kita masuk ke latihan soal, ada 4 ya di situ. Kita coba satu persatu ya. Nanti untuk yang dasar itu kan ada 12 ya. Adapun total semua itu nanti bertahap kita pelajari ya. Perubahan cabang itu kita pelajari secara bertahap. Jadi nggak langsung sekarang 12 jadi 92, enggak semuanya ya. Jadi bertahap dari yang 12. Tapi soal pertama apa Bapak Ibu di situ soalnya? Nasoro sudah. Nazoro ya. Baik, coba Bapak Ibu. Sekarang anak pengen coba diam ya. Biar Bapak Ibu yang menjawab ini nih. Sandingkan Pak, Bu ya. Pertama soalnya nazoro di sini. Nazoro ya. Nazoro itu artinya telah. Kenapa telah melihat? Karena kan bentuk katanya ini fiil madi maklum. Kata kerja lampau ya, dalam bentuk aktif begitu. Nazoro, kemudian sandingkan dengan yaf'ulu gimana Bapak Ibu? Yanzuru. Berarti yanzuru itu artinya sedang, karena kan bentuknya adalah mudhari, fiil mudhari maklum, kata kerja sedang begitu ya. Nah, telah melihat, sedang melihat. Kemudian kefa'lan Bapak Ibu sandingkan. Nazron, berarti kan nun ya. Nun, kemudian ron gitu kan. Nazron. Ya, telah melihat, sedang melihat, penglihatan. Orang yang melihat apa Bapak Ibu bahasa Arabnya? Nazirun. Nazirun. Yang dilihat awalnya jangan hilang tetap, berarti manzurun gitu ya. Manzurun, lihatlah apa bahasa Arabnya? Unzur. Iya, dia Bapak Ibu kalau mau memerintahkan agar orang melihat, bahasa Arabnya bukan nazoro tapi unzur. Unzur. Ada istilah nazor teh dari sini. Nazron itu kan melihat gitu ya. Nazor begitu ya. Jangan kau lihat, berarti
la tanzur. Nah ini Bapak Ibu kalau udah lancar menyandingkan ini, pas nanti bikin kalimat itu nggak akan bingung karena sudah tahu apa contoh katanya. Ya, masukkan ke maf'alun berarti gimana Bapak Ibu? Nazoro ke maf'alun manzorun ya, manzorun manzorun mif'alun berarti gimana? Minzorun ya. Terus ke fu'ila berarti gimana? Nuziro ya. Nuziro yuf'alu yunzoru. Bapak Ibu kalau sudah hafal ini perubahan dasar, ini sudah tidak bingung lagi kan? Misalkan jangan engkau lihat, oh bahasa Arabnya adalah la tanzur. Bapak nggak akan bilang nazoro karena nazoro itu telah melihat, ya. Tempat melihat, manzor teh apa Pak? Manzor itu artinya tempat atau waktu melihat. Makanya ada istilah mandor Pak. Nah, manzor kan, iya, ada yang melihat di situ, gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu ya, manzor itu bagi orang Arab itu artinya pemandangan. Jadi Anda bisa melihat keluar sana itu namanya manzor di luar itu. Manzor itu artinya pemandangan, ya. Nah, kita tasdif Bapak Ibu, ikuti anak. Nazoro yanzuru nazron, silahkan. Nazirun manzurun, unzur la tanzur, manzorun minzorun, nuziro yunzoru. Masya Allah. Bapak Ibu nanti tinggal ganti aja, mau pakai kotala bisa, pakai khoroja, pakai dahola bisa ya. Nah, barakallahu fik. Satu lagi Bapak Ibu ya, kita coba ya. Sekarang pakai dahola misalkan. Pakai apa? Dahola. Atau masuk ke rumus ini ya. Jadi memang Bapak Ibu ya harus sama-sama juga ikut motret ya, di rumah maupun di kelas ya, sama-sama kita motret seperti ini ya. Nah, sekarang kita hapus lagi, kita lanjut ke contoh lain ya. Kita lanjut ke contoh lain. Satu lagi Bapak Ibu ya, nanti sisanya tolong kerjakan di rumah ya. Nanti biar Ana juga pengen lihat ya kerjaan Bapak Ibu itu sesuai atau tidak. Seperti di madrasah juga sama Bapak Ibu ya, di pesantren juga anak seperti ini latihannya. Jadi mereka juga nanti ikut ya seperti ini dan motret juga di rumah ya. Tapi sekarang kita coba pakai yang lain. Ada contohnya misalkan khoroja. Khoroja itu apa artinya? Keluar ya. Kita sandingkan ya dengan wazan fa'ala yaf'ulu ya. Jadi Bapak Ibu sudah harus terbayang ya. Jadi fa'ala yaf'ulu itu ya rumusnya gitu ya. Secara bahasa kan secara bahasa Arab timbang, secara bahasa Arab wazan gitu. Jadi wazan itu bisa rumus, timbangan, dan tugas Bapak Ibu nanti pas ada mauzun ya, contohnya itu sandingkan dengan wazan ya. Kita pakai istilah bahasa Arab biar tidak bingung ya. Baik. Masukkan khoroja sekarang ya, khoroja ke dalam soal di sini ya, khoroja. Khoroja itu artinya telah keluar. Coba kita sandingkan ya, khoroja yakhruju. Kita tulis dulu ya Bapak Ibu ya. Yakhruju. Jadi ianya tetap harus turun ya. Khoroja sudah aman ya, disandingkan aman ya. Kemudian yaf'ulu berarti ianya turun, kho yakhruju gitu ya. Berarti sedang keluar. Khoroja telah keluar, yakhruju sedang keluar. Kemudian
Masdarnya apa Bapak Ibu? Khorjan. Ternyata di kamus itu bukan khorjan tapi khuruj. Ustadz kenapa bisa beda Ustadz masdar teh gitu kan? Karena kenapa ibu bapak bisa beda? Karena nanti kalau masdar ini memang harus istilahnya simai. Nah, ini istilah baru buat bapak ibu, simai. Simai itu kurang lebihnya mendengar dari apa yang orang Arab katakan. Kalau orang Arab bilang masdarnya khurujan, jangan jadi horjan Pak, karena di sana dikatakan khurujan. Ustadz gimana biar benar-benar tepat gitu Ustadz jawabannya, biar kita nggak salah jawaban? Maka ibu perlu cek kamus, perlu cek ke kamus. Ada kamusnya Bapak Ibu ya, nanti kita sama-sama buka insyaallah ya. Kemudian kharaja yakhruju khurujan, telah keluar, sedang keluar, berarti khuruj apa? Keluar, bukan mengeluarkan ya, tapi keluar. Orang yang keluar bahasa Arabnya apa? Fa'il, berarti kharij. Kharij itu artinya orang yang keluar, kharij. Atau bisa di luar ya. Misalkan Anda mengatakan Ana kharijul masjid. Saya itu ada di luar masjid. Bukan artinya Ana keluar masjid, tapi saya di luar masjid. Itu bisa diartikan seperti itu ya. Masukkan ke maf'ulun, kharaja makhrujun. Apa makhruj Bapak Ibu artinya? Yang dikeluari. Nggak bisa gini Pak, kalau yang dikeluarkan itu nanti ada wazan lain, wazannya af'ala, jadi akhroja nanti teh. Akhroja yukhriju ihrojan, mukhrijun makhrojun gitu kan. Mikhrojun, mukhrojun, mikhrojun kalau tidak salah ya. Nah itu nanti ada artinya mengeluarkan ya. Muf'ilun, muf'alun, mukhrijun, mukhrojun, muf'ilun, mukhrijun, mukhrojun. Kalau mukhrojun itu artinya yang dikeluarkan, tapi kalau makhruj ini yang dikeluar. Udah gitu, jadi nggak bisa ditambahkan juga gitu ya Bapak Ibu, karena nggak sesuai dengan yang dikeluari gitu kurang lebih ya, yang dikeluari, karena tidak bisa kita tambahkan katakan, karena kalau ditambah katakan itu maka nanti berbeda wazan, jadi harus af'ala yuf'ilu begitu, bukan fa'ala yaf'ulu. Jadi kan ada perbedaan nanti ketika ditambah imbuhan dan tidak. Kalau tidak itu belum ada arti mekan, seperti khoroja keluar, tapi kalau akhroja ikut ke wazan af'ala itu artinya mengeluarkan. Jadi nanti pas di sini teh mukhrijun orang yang orang yang mengeluarkan, mukhrojun orang yang dikeluarkan. Tapi kalau kharij orang yang keluar, makhruj yang dikeluari, walaupun nggak ada ya, walaupun nggak ada secara umum gitu. Makhruj apa Ustadz? Nah ini terkadang dilewat ya, terkadang dilewat karena tidak masuk ke dalam keumuman begitu ya. Baik, kemudian sekarang sandingkan dengan uf'ul, kharaja ukhruj. Ukhruj. Apa arti ukhruj Bapak Ibu? Nah, ini nyuruh orang Pak ya. Ukhruj anta, ukhruj. Artinya apa? Keluarlah kamu. Gitu ya. Jangan keluar. La takhruj. Janganlah kamu keluar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bilang jangan keluar, itu bukan ukhruj, tapi la takhruj. Tempat keluar, waktu keluar apa? Makhrojun. Makanya Bapak belajar apa namanya? Makhroj itu apa? Tempat keluar huruf, namanya makhroj. Begitu. Ya. Di dalam Al-Qur'an apa Pak? Allah berfirman yaj'alahu makhroja min haitsu yaj'alahu makhroja. Jadi Allah menjadikan dia itu menjadikan seseorang itu diberikan apa? Jalan keluar, namanya makhroj. Gitu ya. Makhrojun makhrojun gitu kan. Kemudian mikhrojun. Mikhroj itu apa artinya? Alat ya. Alat apa? Keluar. Pantau sanes Ustaz, sanes. Mikhroj mah memang ini juga kadang di skip ya.
karena nggak dipakai secara umum mikhraj itu. Yang ada juga makhraj. Kemudian fu'ila berarti khurija, artinya yang dikeluari gitu ya. Kemudian yukhraju itu sedang dikeluari. Gitu Bapak Ibu ya. Ini nanti seterusnya sampai buku ini tamat, begini tugas Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa nanti setiap masing-masing itu bisa ditasrif lagi. Jadi totalnya berapa Bapak Ibu? 52. Jangan lupa minta tolong kepada Allah ya. Banyak berdoa, tawakal ya, sandarkan hatinya kepada Allah dan ikhtiar ya. Kita belajar. Begitu Bapak Ibu ya. Ini untuk materinya. Kemudian di dalam buku ada apa lagi? Nah, latihan sudah ya, nanti sisanya dikerjakan di rumah. Nah, kemudian ada perhatian, silahkan dibaca. Perhatian di halaman 27. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, perhatian. Pola dasar masdar, perhatikan, pola dasar masdar tidak selamanya fa'lan. Nah, tadi Anda sudah katakan Bapak Ibu, tidak selamanya masdar itu mengikuti wazan fa'alan. Ini juga beda kan ya? Kharaja yakhruju khurujan. Nah, kenapa alasannya? Kita baca. Karena masdar termasuk yang tidak beraturan, begitu. Jadi nanti pas wazan masdar itu tidak beraturan gitu, ya, tidak beraturan. Untuk mengetahuinya dengan pasti dapat melihat kamus bahasa Arab atau dengan pengalaman membaca atau mendengar dari orang Arab yang namanya simai ya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau yang ini ikut pola Pak, fa'ala ya, kharaja ikut wazan fa'ala, yakhruju ikut kharaja yakhruju, pokoknya aman gitu ya. Kecuali ini. Jadi dari seluruh ini kecuali ini yang dia tuh nggak beraturan. Jadi harus cek ke kamus, harus banyak membaca, dan harus juga mendengar dari orang Arab begitu. Kalau orang Arab bilangnya khuruj, ya kita ikutlah khuruj gitu. Ya. Jadi bukan kharaja yakhruju kharjan, bukan, tapi apa Bapak Ibu? Kharaja yakhruju khurujan. Ustaz nggak sama fa'lan? Iya Bu, betul, karena tidak beraturan, harus cek ke kamus ya, harus banyak membaca. Contohnya ada Bapak Ibu di sini. Contoh kharaja yakhruju khurujan. Nah, itu khurujan masdar. Kata bayak tubuh kitaban. Nah, itu masdarnya kitaban. Kitab itu artikan tulisan ya, tulisan. Dakhala yadkhulu duhulan, bukan dakhlan Pak, tapi duhulan. Jadi dakhala yadkhulu tidak, masdarnya tidak dakhlan tapi duhul ya, duhulan. Kafara yakfuru kufran. Itu ke apa? Ketika kita baca tidak fa'lan tapi kufran. Sajada yasjudu sujud. Nah, istilah sujud kan sering dengar ya Pak ya, sujudan gitu ya Bapak Ibu ya. Insyaallah ada pertanyaan sampai sini jelas untuk rumus ini. Ini kuncinya Bapak Ibu, ini kunci-kunci yang Ana akan sampaikan dari guru-guru Ana. Jadi kunci keberhasilan ya mempelajari ilmu tasrif itu adalah dengan banyak mengkotret ya. Jadi semakin banyak mengkotret itu lama-lama semakin terbayang, semakin jelas. Lama-lama nggak usah ngotret Pak. Itu yang disampaikan oleh Ustadz ini ya, Ustadz Ustadz Abu Azka Yayat ya, Ustadz Yayat. Nah, jadi beliau mengatakan seperti itu. Antum di rumah banyak memotret gitu. Semakin banyak potret itu semakin kebayang ya. Biiznillah insyaallah ya begitu. Tapi kalau Bapak mengandalkan hafalan misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, sandingkannya itu pakai imajinasi kan. Fa'ala sekedap Ustaz, kharaja berarti kan yakhruju Ustaz.
karena lupa misalkan bukan yaf'alu tapi yaf'ulu kan harusnya. Nah, harusnya kharaja yakhruju. Karena ingatnya fa'lan, kharajan, nggak dicek lagi kan, harusnya khuruju gitu. Jadi nanti antara hafalan dan tulisan itu nanti akan saling berkaitan. Begitu. Nah, itu dikatakan oleh guru anak ya, Ustaz Abu Azkah Fizahullah gitu. Nah, begitu barangkali ya. Kemudian di sini latihan kedua. Latihan kedua ini tugasnya adalah sebutkan sigot. Sigot itu apa? Bentuk kata. Jadi bentuk kata ibu bapak harus tahu. Contohnya misalkan ubud. Ubud itu apa? Fiil amr. Nah, coba kita cek bapak ibu ya. Kita cek ke wazan. Ada kata makbul. Makbul ini artinya yang diterima. Kira-kira masuk ke wazan mana pak? Bentuknya? Berarti makbul, maf'ul kan? Disandingkan itu sama dia. Nah, itu sigotnya apa namanya? Sigot itu bentuk ya. Isim maf'ul. Makbul itu artinya yang diterima. Makanya ada istilah doa yang makbul itu apa? Yang diterima. Karena ikut wazan maf'ulun. Lanjut ya. Nazron. Nah, tadi sudah nazron ikut ke wazan apa? Bentuknya masdar, fa'lan kan. Nah, itu kebetulan sama ibu ya. Jadi ada yang sama, ada yang tidak. Tapi secara umum itu tidak beraturan. Nasirun masuk kemana bapak ibu? Sigotnya, bentuknya fa'ilun. Berarti isim fa'il. Makhrajun. Nah, ada jawabannya. Maf'alun berarti isim makan dan isim zaman, kata waktu atau kata tempat. Kutiba telah ditulis. Fu'ila berarti fi'il madi majhul. Nah, kafirun masuk kemana? Fa'ilun bentuknya adalah isim fa'il. Ustaz, gimana kalau kita mentasrif kafaro yakfuru? Nah, berarti kafaro yakfuru kufron. Kafirun. Nah, di sini berhenti. Ada kafirun. Asalnya adalah dari kafaro. Kafaro itu telah kufur, ya. Kafir berarti orang yang kufur. Nah, mistorun. Coba bapak ibu cari mistorun bentuknya apa? Berarti ini ya, mif'alun. Apa mistornya bapak ibu? Mistar pak, mistar penggaris. Itu asal dari kata mif'alun, ya. Bentuknya apa? Isim alat, ya. Mi'rajun. Ada di sini? Apa kira-kira aja pak? Masuk kemana? Ini ya, mi'raj. Kenapa Ustadz ada alifnya Ustadz? Nah itu pak yang namanya simai teh. Simai itu berdasarkan apa yang? Iya, jadi kalau orang Arab pengen bilangnya, kan kalau di kita mah harusnya apa? Rumusnya kan mif'alun ya. Berarti kan harusnya teh mi'raj. Nggak usah pakai alif kan? Berarti kan gini pak, mi'raj kan? Ini aja udah selesai kan? Nah tapi ternyata orang Arab mengatakan lain. Apa mi'rajun begitu. Jadi tetap ikutnya ke mif'alun. Meskipun kenyataannya orang Arab mengatakan lain, tapi tetap secara wazan ikut ke mif'alun ya. Mi'raj apa artinya bapak ibu? Senang apa ya mi'raj itu? Tempat untuk apa ya? Perlu cek kamu sebentar ya. Mi'raj ana lupa ya Afwan. Tangga bukan ya? Kalau singkat anak tangga ya, cuma khawatir anak yang salah ya. Coba anak cek ya. Mi'raj. Singkat anak mah tangga ya maknanya. Ya betul ya. Al-mi'raj tangga, artinya adalah tangga. Baik, kita cari lagi Bapak Ibu. La tanzur. Ada la-nya berarti? Berarti la taf'ul. Larangan ya. La tanzur itu artinya jangan kau lihat. Usjud. Masuk kemana?
uf'ul, amar ya. Apa usjud itu artinya? Sujudlah. Gitu ya. Baik, sisanya Bapak Ibu kerjakan di rumah ya. Cari bentuknya apa? Ada maktalun, marzukun, yurzaku, almarhu, miftah, rizqan, su'ila, sobir, manzor, dan nazir. Baik, begitu. Kemudian kita langsung lagi masuk ke halaman 33. Nanti itu ringkasan-ringkasan Bapak Ibu silahkan baca di rumah. Jika ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan. Ya, 33. Bapak Ibu sekalian, ya rahimakumullah. Di sini judulnya apa? Pola-pola fiil sulasi mujarrad. Bapak Ibu, ternyata kenyataannya itu tidak selamanya fa'ala yaf'ulu. Ada apa aja? Yang pertama fa'ala yaf'ulu. Nah, rumusnya apa? Kita tulis rumusnya ya, biar Bapak ingat ya. Ada a. Nah, ini au ya. Ini yang rumus pertama. Sama seperti ini kan? AU gitu ya. Nah, seperti ini. Itu ya, ini yang pertama ya. Disebutnya tuh ini Ibu Bapak disebutnya bab ya. Jadi bab 1 itu adalah fa'ala yaf'ulu. Berarti rumus nanti biar ingatnya apa? AU gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nanti ada fa'ala yaf'ilu. Bab 2 itu apa di situ dirumuskan? AI ya. I berarti kalau AI apa? Coba Ibu, Bapak fa'ala yaf'ilu nanti itu ya, begitu. Baru 2 berarti ya. Ketiga nanti ada fa'ala yaf'alu, berarti rumusnya a gitu ya. Nah, berarti AU, AI, AA. Yang keempat ada fa'ila yaf'alu. Fa'ila rumusnya apa berarti? Biar ingat Bapak Ibu, IA gitu ya. AU, AA, AE, AI, AA, IA. Yang kelima berarti kasroh ya. Fa'ila yaf'ilu berarti apa? II ya. Gitu. Yang keenam apa? Domah ya. Berarti UU ya. Fa'ula yaf'ulu. Berarti totalnya 12 kali 6 72. Nah, nanti masing-masing bisa ditasrif lagi ya. Sampai jilid 1 nanti kita akan pelajari yang 6 ini. Kemudian masing-masingnya nanti ditasrif lagi. Jadi kuncinya Bapak Ibu ini berdasarkan apa yang pernah Ana lewati gitu ya. Dulu Ana juga kaget gitu pas guru Ana ngetes teh. Ahi silahkan satu-satu kan dites gitu ya. Terus nanti seorang teh kebagian Pak, ada yang kebagian mentasrif ini diacak gitu sama guru teh ya. Tapi itu yang menjadikan kita itu apa? Agak sulit di awal karena belum terbiasa. Kunci sorof dan nahu sama, pembiasaan begitu. Kalau sorof mah pembiasaan yang ngotret sama ngafalin. Kalau nahu mah nanti pembiasaannya banyak membaca kalimat, misalnya kayak marfu, mansub, majrur gitu. Ini kedudukannya pelaku kah, objek kah gitu. Begitu kurang lebih ya. Ustadz gimana sih secara praktek gitu ya di dalam kalimat. Jadi kita combine ya Bapak Ibu ya antara sorof dan nahu, kita combine. Misalkan contoh sederhana. Ini yang kita coba combine keduanya ya. Biar Bapak teh kebayang, oh tujuannya teh biar tahu gitu dalam satu kalimat itu ada bentuk kondisi di mana ilmu tasrif dibahas, nahu juga dibahas. Contoh sederhana misalkan Ana mengatakan misalkan huwa atau jangan deh Muhammad ya, Muhammadun Nasir. Kira-kira apa artinya Pak? Muhammadun Nasirun. Muhammad itu adalah seorang penolong. Ini sebetulnya kata Muhammad itu juga ada tasrifannya dari kata hammada yuhammidu tahmidan Muhammadun. Jadi Muhammad ini, kata Muhammad ini juga sebetulnya ada rumusnya Pak. Termasuk Nasir juga ada gitu.
Jadi semuanya ada Pak, nggak ada yang sia-sia di bahasa Arab. Semuanya ada dasarnya, semua ada rumusnya. Nah sekarang pandangan ilmu sorof itu adalah kata Muhammad itu adalah isim maf'ul nanti itu. Muhammad itu artinya yang dipuji, begitu kan? Adapun nasir ini adalah isim fa'il. Sudah selesai sampai situ kan, berarti Muhammad itu artinya yang dipuji, nasir itu penolong. Jadi yang bernama Muhammad itu adalah seorang penolong, yang dipuji itu adalah seorang penolong. Nah sekarang udah selesai sorofnya, kita bahas nahunya. Nah misalkan Muhammadun, isim di awal kalimat sebagai apa? Sebagai subjek sederhananya. Setelahnya ada apa ini? Subjek predikat gitu. Sudah sampai sini tidak cukup. Subjek keadaannya harus marfu, tandanya apa? Dhammah gitu. Predikat keadaannya harus sama marfu, tandanya dhammah. Sudah begitu Pak. Jadi jilid 1 sorof dan nahu itu nanti akan membahas satu keadaan ini semuanya, dari mulai sorofnya dan nahunya. Dari sini, dari jilid 1 selesai, nanti kita coba baca kitab tipis saja dulu, bukan kitab atau ya, kutaib lah kurang lebih ya, buku kecil gitu. Nah bismillah ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah barangkali ya semoga tidak puas ya Bapak Ibu ya. Jadi terus menggali di rumah, baca lagi, googling lagi ya, cari sumber lagi supaya nanti di rumah itu makin kuat keilmuannya ya. Mungkin sementara itu dulu. Jadi kesimpulannya apa? Tasrif usul itu ada 12 ya. Anda sebutkan lagi, ada mulai dari kata dasar itu ada fi'il madi ma'lum yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini kan berarti kata dasar ya. Kemudian ke sini adalah kata jadiannya fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun sampai akhir gitu kan. Jangan lupa masing-masing kata ini punya bentuknya. Misalkan ini fi'il madi ma'lum. Yaf'ulu berarti fi'il mudhari ma'lum, fa'lan masdar, fa'il isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul sudah. Terus totalnya ada 12 dari mulai fa'ala kata dasar sampai kata jadian yang terakhir begitu ya. Cara motretnya adalah selalu sandingkan contoh dengan wazan. Kan tadi mauzun ya namanya ya. Nah, sandingkan dengan wazan. Jadi Bapak Ibu ingat, mauzun itu contoh yang akan disandingkan dengan wazan agar kita tahu perubahannya ini. Begitu kan? Nah, kemudian jangan lupa juga untuk jilid 1 ini ada 6 bab, dari mulai AU, fa'ala yaf'ulu, AI, fa'ala yaf'ilu, AA, fa'ala yaf'alu, IA, fa'ila yaf'alu, II, fa'ila yaf'ilu, UU, fa'ula yaf'ulu. Nah, nanti totalnya semua 72 ya, mengikuti bab 6 bab itu ya. Rumusnya nanti kita harus hafal begitu. Nah, adapun nanti setelah itu kita satu persatu akan mempelajari cabangnya. Misalkan fa'ala nanti bisa ditasrif lagi jadi 14. Yaf'ulu 14, fa'lan 6, fa'il 6, maf'ul 6, uf'ul 6, lataf'ul 6, ini 6, kemudian 14, ini 14. Begitu ya. Jadi semua total berapa Ibu? 92. Ya capek di awal Pak, tapi kesananya kalau sudah mungkin harapannya ketika baca kitab juga bisa lebih mudah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu, mangga ada yang bertanyakan barangkali? Ya. Betul. Jadi tetap kan mau apapun, misalkan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, tetap aja telah, sedang gitu, tetap. Iya, betul. Sahih. Jadi itu Kang Andi tambahkan, Masya Allah, jazakallahu khair ya. Jadi adapun nanti contohnya beda-beda, tapi tetap kan dasar artinya telah, sedang, yang menolong misalkan, yang apa gitu kan, yang ditolong gitu. Nanti tinggal ganti aja, misalkan sajid yang sujud, masjud yang disujudi misalkan, contohnya usjud, sujudlah gitu. Jadi ibu bapak itu bisa paham maknanya kalau sudah paham bentuk katanya. Oh berarti kalau fi'il amr artinya perintah, kalau nahi artinya larangan gitu kan, kalau madi maklum artinya telah gitu.
Gitu kurang lebih ya. Nanti juga kebayang semakin lama kan, oh ini maksudnya ini gitu. Ya adapun di kelas ya ini sekilas dan antum harus menggali lagi di rumah dan banyak baca. Nanti ada referensinya insyaallah ya. Untuk tambahan ini ada penjelasan yang lain. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk membaca di rumah ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan silahkan. Ya, mangga. Jadi fungsinya apa yang bab 1 itu kan sama. Nah, Kenapa berbeda sakralnya itu? nah, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah rahmati, jadi sebetulnya Pak di bahasa Arab itu kata kerja itu tidak selamanya kharaja yakhruju. Mungkin nanti bisa misalkan nazala yanzilu ikut ke bab 2. Jadi nanti itu tasrifnya kan harus ikut ke AI kan. Fa'ala yaf'ilu berarti nazala yanzilu nuzulan nazilun. Yang ketiga misalkan AA, apa Ustaz AA teh? Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah sampai akhir. Jadi kata kerja itu intinya tidak selamanya rumusnya itu AU terus Pak, bisa juga AI, AA, tapi dasarnya sama. Seperti kalau misalkan nanti contohnya fa'ala yaf'alu, berarti kan tetap ya bentuk pertama fi'il madhi ma'lum, yaf'alunya mudhari maklum. Meskipun nanti fatah yaftahu, tetap aja fatah telah membuka, yaftahu sedang membuka. Meskipun berbeda pola, tapi tetap makna dasarnya sama. Ada yang telah, ada yang sedang, hanya berbeda harokat. Gitu. Kebayang Bapak insyaallah? Berarti kuncinya harus mutkin, benar-benar hafal di dalam pikiran kita, begitu. Jadi soal nanti kebayang sendirinya begitu. Sendirinya akan kebayang. Jadi kalau masih mukadimah kan belum terlalu kebayang ya, masih hawar-hawar Pak gitu. Bapak teh masih ini teh kemana Ustaz ya gitu. Nanti lama-lama akan terbayang. Termasuk nanti ketika diterapkan di dalam kalimat. Jadi sorofnya dibahas, nahunya juga dibahas. Jadi kan baca kitab teh Pak secara nahu dilihat, sorof dilihat begitu. Lengkap akhirnya. Nanti Bapak udah belajar sastra kan, misalkan ke balagohnya, keindahannya, nanti pandang dari balagoh gitu. Kenapa sih misalkan domir di depan, kenapa domirnya nggak di belakang gitu kan? Oh karena ada makna pembatasan. Nanti ketemu lagi amar misalkan, oh apa sih hubungannya sama usul fikih teh? Hukum itu wajib, asalnya kan ada amar itu kan? Gitu aja nanti teh pas baca kitab teh gitu. Jadi yang dibilang orang itu susah, itu tuh karena mungkin bisa jadi salah metode, salah jalan belajarnya. Tapi kalau dari awal coba ikuti terus, dan metodenya misalkan contoh nih, anak kenapa pilih bukunya Alus Hakaceng Zakaria? Karena buku beliau itu termasuk yang paling mudah untuk dipahami dibandingkan buku-buku yang lain. Karena kan kalau anak baca buku-buku yang lain itu lebih tebal, lebih penjelasannya lebih banyak mengutip dari kitab-kitab yang lama, itu aduh jelimet gitu. Tapi kalau ini tuh yang sehari-hari bahasanya simple gitu, sederhananya ya. Nah itu Bapak Ibu ya, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, baik anak yang mengajar ataupun Bapak Ibu yang belajar ya. Sama-sama Bapak Ibu, anak juga masih belajar ya di pesantren itu. Jadi kalau Bapak Ibu belajar subuh, anak belajar malam di pesantren ya. Belajar apa Ustadz? Sama Pak, nahu sorof juga begitu. Jadi setiap yang anak dapat, anak share kembali ke Bapak Ibu sekalian ya. Semoga bermanfaat, sama-sama kita terus belajar, semangat ya. Jangan lupa apa tadi Bapak Ibu, terus ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah dan banyak berdoa agar Allah di situ memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu. Amin Allahumma amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون